Pemirsa, beragamnya spesies makhluk hidup di dunia membuat alam kita semakin kaya. Saking banyaknya, kita pun sering dikejutkan dengan kemunculan spesies-spesies baru yang jarang atau bahkan belum pernah kita lihat sebelumnya. Kira-kira kamu pernah nggak ya lihat hewan ini? Berikut ulasannya, tak kusangka hewan ini ada di dunia versi on the spot. Kepiting raksasa penyuka kelapa. Selama ini kita biasa melihat kepiting berjalan di bibir pantai atau di dalam laut. Tapi ternyata ada spesies kepiting yang sukanya manjat pohon kelapa. Gimana pemirsa? Serem ya, ternyata ada kepiting segede ini. Namanya adalah kepiting kenari atau kepiting kelapa yang dikenal sebagai kepiting terbesar di dunia. Punya capit yang super besar dan kuat. Kepiting ini mampu mengupas buah kelapa yang keras untuk menyantap isinya. Saking kuatnya, capitan kepiting kelapa disebut bisa menyaingi gigitan singa dan hyena loh. Kekuatan ini dimiliki oleh kepiting kelapa karena selain untuk mengupas kelapa, capit digunakan untuk memanjat dan bertahan di pohon kelapa yang tinggi. Selain suka kelapa, kepiting kenari juga suka memangsa burung. Burung ditangkap dengan capitnya, lalu dibawa turun untuk disantap di sarang. Jadi tenang aja kalau ketemu mereka. Capitan super kepiting kenari bukan untuk menyerang manusia kok. Kecuali kalau si kepiting lagi mau bercanda sama kamu. Angsa kaki biru yang jago dansa. Angsa biasanya digambarkan sebagai hewan cantik nan anggun yang berenang dengan tenang. Tapi nampaknya gambaran itu berbeda dengan wujud angsa unik yang satu ini. Bukan lagi pakai sepatu warna biru ya pemirsa, tapi angsa ini memang punya kaki biru sungguhan. Namanya adalah angsa batu. Jenis burung laut berukuran sedang yang hidup di laut lepas dan hanya mendarat di pantai untuk bersarang. Lantas dari mana asal kaki biru yang bikin ia populer? Ternyata warna biru itu berasal dari pigmen karotenoid yang didapat saat menyantap makanannya, yaitu ikan segar. Gak cuma itu, warna kaki biru juga jadi standar ketampanan bagi sekelompok angsa batu. Untuk menarik perhatian burung betina, burung jantan akan menari dengan menaik turunkan kakinya untuk memamerkan warna kaki pada burung betina. Biasanya, burung betina lebih tertarik ke burung jantan dengan warna kaki cerah yang menggambarkan sang burung masih muda dan sehat. Caracal, kucing sangar yang punya antena. Sudah sejak lama kucing menjadi hewan peliharaan favorit manusia. Selain bentuknya, tingkahnya pun sungguh menggemaskan. Tapi sepertinya kesan itu berbeda kalau kamu melihat kucing sangar yang satu ini. Hal pertama yang bikin gagal fokus, pasti telinga unik yang sekilas mirip antena. Bahkan kupingnya juga bisa memutar seperti radar. Inilah keunikan kucing caracal. Telinga elastis yang dikendalikan oleh lebih dari 20 otot berbeda dan saling berhubungan. Rumbai di ujung telinga juga punya fungsi sebagai penguat. Sehingga caracal bisa dengan mudah menemukan mangsanya yang sembunyi lewat pendengaran. Bentuk tubuh caracal juga terlihat lebih besar dan kekar dibanding kucing peliharaan lainnya. Hal ini karena caracal merupakan kucing pemburu yang handal. Bahkan suaranya pun terdengar seperti suara harimau. Bila merasa terancam, ia bisa saja menyerang manusia dengan taringnya yang tajam. Makanya, tidak sembarang orang dapat memelihara kucing ini. Serangga tongkat warna-warni. Sekilas, melihat hewannya satu ini terlihat seperti ranting kayu ya pemirsa. Padahal ia adalah serangga tongkat atau serangga batang yang punya sekitar 3.000 spesies berbeda dan punya ciri khasnya masing-masing. Seperti serangga batang warna-warni satu ini, yang bernama Ichthyophthira phalanx. Habitat tempat tinggalnya lah yang membuat serangga batang satu ini bisa tumbuh dengan warna tubuh yang cantik. Mereka juga menggunakan kecerahan warna di tubuhnya untuk menarik lawan jenis.
Tapi nggak perlu takut kalau ketemu serangga batang ini pemirsa, karena mereka nggak menyerang atau menggigit manusia. Kelinci laut yang nggak kalah imut. Pemirsa tahu nggak sih, ternyata kelinci nggak cuma ada di darat, tapi juga ada di dalam laut. Ya, walaupun bukan spesies kelinci beneran, hewan yang masuk dalam spesies siput laut ini punya bentuk yang lucu dan berbulu mirip sama kelinci. Bahkan ia memiliki telinga dan ekor seperti kelinci. Oleh karena itu, pada tahun 1930, ahli zoologi asal Jepang memperkenalkan spesies ini dengan julukan kelinci laut. Diperkirakan awalnya ia hidup dengan cangkang, lalu melepaskan cangkangnya beberapa saat sebelum mencapai dewasa. Kalau dilihat lebih dekat, antena panjang yang mirip kuping kelinci ini punya fungsi untuk merasakan benda-benda yang ada di sekitarnya dan arah arus laut. Tapi sayangnya, kelucuan kelinci laut ini nggak bertahan lama, karena usia hidup mereka cuma hitungan bulan aja atau maksimal setahun. Ikan langka bertubuh transparan. Biasanya ikan punya corak dan warna yang khas, tapi ada spesies ikan yang bisa bikin kamu nggak nyadar akan keberadaannya. Gimana enggak, ikan ini transparan. Mungkin sekilas kita bisa menduga ada plastik ngambang di air ya pemirsa, tapi setelah ditangkap dijamin bikin terkejut. Seperti keluarga Stuart Faster yang lagi mancing di perairan Selandia Baru, ia pun mengabadikan momen menangkap ikan langka ini. Ikan Salpa majore punya banyak sisik yang sepintas mirip ubur-ubur. Yang masuk dalam golongan hewan langka karena ikan salpa nggak punya pertahanan untuk melawan mangsanya. Satu-satunya kemampuan yang ia miliki adalah berkamuflase, memanfaatkan bentuk badannya yang transparan. Salpa majore hanya cuma bisa kita temukan di laut dingin Samudra Selatan. Kami tetap serangga kecil yang suka ada di rumah. Pemirsa pasti pernah lihat spesies serangga kecil ini. Biasanya menempel pada dinding, atap rumah, atau benda dari kayu. Namanya adalah kami tetap. Pernah dengar? Kami tetap masuk dalam golongan hama dalam ruangan yang biasa hidup di bagian-bagian rumah yang lembab. Ia akan meninggalkan bulu pada tempat yang telah mereka sengat, dan bulu inilah yang nantinya akan menimbulkan masalah kulit. Lebih mengerikannya lagi, kami tetap mampu bertelur sampai 200 butir dalam sekali siklus. Gimana pemirsa? Langsung pengen bersih-bersih rumah kan jadinya?